Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam Ibu dosen, Bu Rohana Lestari, selaku dosen riset pemasaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Green Perceived Value dan Green Brand Image terhadap Green Purchase Behavior pada produk ramah lingkungan di Kota Bekasi. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safa Felicia Safinatun Najah dengan NIM 642313886 dari kelas 646C05. Perkenalkan, nama saya Nisa Tiara Larasati dengan NIM 642311402. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kristanti dengan NIM 642314889. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Nabila Yulien dengan NIM 642314994. Perkenalkan, nama saya Apri Andika dengan NIM 64231722. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, yang dimana belakangan ini masalah lingkungan kembali menjadi suatu persoalan utama di masyarakat dan semakin menarik perhatian dari berbagai kalangan. Salah satu penyumbang utama permasalahan lingkungan ini yaitu sampah, yang dimana semakin mengkhawatirkan akibat volumenya yang terus bertambah namun sulit untuk diproses. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2025, itu timbulan sampah nasional mencapai 25,14 juta ton, dengan hasil 56,7% berasal dari rumah tangga. Meningkatkan ancaman terhadap lingkungan telah mendorong kesadaran masyarakat untuk memilih produk ramah lingkungan. Dengan kesadaran ini tercermin dari preferensi terhadap produk yang dapat didaur ulang, bersifat biodegradable atau tidak mengandung plastik guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, di sini ada rumusan dan tujuan dari penelitian. Yang pertama itu ada tujuan penelitian, itu untuk mengetahui apakah perceived green value berpengaruh positif terhadap green purchase behavior pada produk ramah lingkungan. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah green brand image berpengaruh positif terhadap green purchase behavior pada produk ramah lingkungan. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah perceived green value dan green brand image berpengaruh positif terhadap green purchase behavior pada produk ramah lingkungan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu apakah perceived green value berpengaruh positif terhadap green purchase behavior pada produk ramah lingkungan. Selanjutnya, apakah green brand image berpengaruh positif terhadap green purchase behavior pada produk ramah lingkungan. Yang terakhir itu apakah perceived green value dan green brand image berpengaruh positif terhadap green purchase behavior pada produk ramah lingkungan. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat penelitian, itu yang pertama memberikan pengetahuan baru kepada penulis terkait perceived green value, green brand image, dan green purchase behavior. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian terkait perceived green value, green brand image, dan green purchase behavior, tulisan ini dapat dijadikan referensi, tambahan, dan bahan pemikiran. Yang ketiga, memberikan gambaran bagaimana perceived green value dan green brand image mempengaruhi green purchase behavior.
Selanjutnya ada ruang lingkup, yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi masyarakat Kota Bekasi yang menggunakan produk ramah lingkungan dalam 3 bulan terakhir. Ada sebanyak 150 responden ditentukan menggunakan teknik HAIR, di mana penelitian berfokus pada pengaruh Green Perceived Value dan Green Brand Image terhadap Green Purchase Behavior. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan beberapa uji yang valid dengan aplikasi SPSS versi 25. Perceived green value atau nilai hijau yang dipersepsikan merupakan persepsi konsumen terhadap nilai keseluruhan yang diperoleh dari suatu produk ramah lingkungan dengan mempertimbangkan manfaat yang diterima dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Konsep ini tuh berkembang dari teori nilai pelanggan dan menjadi penting dalam pemasaran karena mencerminkan penilaian konsumen terhadap manfaat lingkungan, kualitas produk, serta nilai yang dirasakan setelah menggunakan produk tersebut. Sehingga dapat memengaruhi keputusan pembelian dan perilaku konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Menurut Wardani 2024, indikatornya yaitu manfaat lingkungan yang dirasakan, kualitas produk hijau, dan nilai emosional. Selanjutnya yaitu ada Green Brand Image atau citra merek hijau, merupakan persepsi atau pandangan konsumen terhadap suatu merek yang terbentuk berdasarkan kualitas, pengalaman, pesan yang diterima dari produk atau jasa yang ditawarkan. Citra merek yang positif dibangun melalui pengelola merek secara keberlanjutan untuk menciptakan kesan yang kuat, menjaga minat konsumen, serta meningkatkan loyalitas pelanggan, sehingga menjadi faktor penting dalam keberhasilan bisnis, menurut Putri 2021. Indikatornya yaitu ada citra merek pada bidang inovatif, produk ramah lingkungan untuk standar yang menunjukkan komitmen terhadap pelestarian, citra merek pada hal lingkungan dikelola secara integritas, citra merek berhasil untuk memperbaiki kinerja lingkungan, citra merek dalam lingkungan, citra merek dapat melengkapi komitmen di pelestarian lingkungannya. Selanjutnya ada Green Purchase Behavior atau perilaku pembelian hijau. Menurut Naido dan Verma 2020 merupakan perilaku konsumen yang mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap keputusan pembelian dan penggunaan produk. Perilaku ini ditunjukkan melalui kecenderungan memilih produk yang ramah lingkungan, mengurangi konsumsi berlebihan, mengutamakan produk yang dapat didaur ulang, hemat energi, serta mendukung penggunaan sumber daya alam secara lebih bijak. Selanjutnya, menurut Hendra 2023, seiring meningkatnya kesadaran lingkungan, konsumen semakin memperhatikan pengaruh produk terhadap kelestarian lingkungan dan lebih memilih alternatif yang berkelanjutan. Indikatornya yaitu ada Green Purchase Intention, Actual Green Purchase Behavior, Environmental Consent, Green Attitude, Perceived Consumer Effective plus subjective norm, perceived behavior control. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir dan hipotesis. Pada penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu perceived green value X1 dan green brand image X2 serta satu variabel dependen yaitu green purchase behavior Y. Hipotesis H1 menguji pengaruh perceived green value terhadap green purchase behavior. A2 menguji pengaruh Green Brand Image terhadap Green Purchase Behavior, dan H3 menguji pengaruh kedua variabel independen secara simultan terhadap Green Purchase Behavior. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 3 mengenai metodologi penelitian. Nah, untuk penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Lalu untuk populasinya, mencakup semua individu yang menggunakan produk ramah lingkungan, sehingga jumlah populasinya ini belum dapat diketahui secara pasti. Lalu untuk sampelnya, karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa belum diketahuinya jumlah populasi secara pasti, maka penentuan jumlah sampel ini merujuk pada rumus HAIR. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 150 orang dengan teknik samplingnya itu menggunakan purposive sampling. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner skala Likert 1 sampai dengan 5. Lalu untuk variabel penelitiannya, yang variabel X1 itu perceived green value, lalu untuk variabel X2-nya itu ada green brand image, lalu untuk variabel Y-nya itu green purchase behavior.
Selanjutnya untuk analisis datanya ini melalui SPSS 25 dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga ada pengujian hipotesis yang dimana ada uji T dan juga uji parsial. Lalu ada uji F atau uji simultan, lalu ada uji koefisien determinasi dan juga uji analisis linear berganda. Selanjutnya, di sini ada karakteristik responden yang mengisi kuesioner kami. Yang pertama, dari segi umur. Dari segi umur, responden kami dominan yang berusia 18 sampai 25 tahun, yaitu sebanyak 104 orang atau 69,3%. Lalu disusul oleh yang berumur lebih dari 45 tahun, yaitu sebanyak 23 orang atau 15,3%. Dan sisanya yaitu dari umur 26 sampai 45 tahun. Lalu dari segi gender atau jenis kelamin, responden kami lebih dominan perempuan, yaitu ada sebanyak 120 responden atau 80%. Dan sisanya 20% yaitu adalah laki-laki. Lalu dari segi pekerjaan, responden kami lebih dominan mahasiswa atau pelajar dan karyawan swasta, yaitu sebanyak 50% untuk mahasiswa atau pelajar dan 23,3% untuk karyawan swasta. Sisanya sebanyak 26,7% adalah wira swasta, PNS atau BUMN, dan lainnya. Dari segi pengeluaran per bulan, responden kami dominan yang pengeluaran per bulannya itu kurang dari 2 juta dan 2 juta sampai 5 juta. Yang kurang dari 2 juta per bulan itu ada sebanyak 51,3%. Dan yang 2 juta sampai 5 juta per bulan itu ada sebanyak 28,7%. Selanjutnya, karena objek penelitian kami yaitu orang-orang yang pernah memakai green product atau produk ramah lingkungan, jadi kami pengen tahu kira-kira kategori produk apa yang pernah mereka beli. Dilihat dari hasil, kategori produk yang paling banyak mereka beli yaitu kategori perawatan tubuh atau kosmetik, yaitu ada sebanyak 63,3% responden, dan nomor 2 terbanyak yaitu produk makanan atau minuman yang kemasannya ramah lingkungan, yaitu ada sebanyak 23,3% responden. Baru disusul kategori produk rumah tangga yaitu 10% dan fashion 1,3%. Selanjutnya ada hasil uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil, data kami bisa dikatakan valid dan reliable. Hal ini dikarenakan bisa dilihat hasil uji validitas R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,671 lebih besar dari 0,1603, di mana hal ini sesuai dengan ketentuan uji validitas, yaitu data dapat dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Lalu hasil reliable juga ditunjukkan nilai alpha Cronbachnya lebih besar dari standar ketentuan hasil uji untuk data dapat dikatakan reliable, yaitu 0,6. Sementara hasil dari ketiga variabel kami, yaitu rata-rata sebesar 0,7. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik, yang pertama itu ada uji normalitas. Pada uji normalitas, data kami dapat dikatakan normal, karena sesuai dengan ketentuan uji, yaitu hasil nilai signifikannya 0,2 lebih besar dari 0,05, sehingga data kami dapat dikatakan normal. Lalu ada uji multikolinearitas. Pada uji ini, data kami juga tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, karena nilai VIF yang didapatkan kurang dari 10, yaitu hanya 1,558. Dan nilai toleransinya lebih dari 0,10, yaitu sekitar 0,642. Lalu ada uji heteroskedasitas. Pada uji ini, data kami juga bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedasitas, karena titik-titik tersebar bebas.
yang dimana ini sesuai dengan ketentuan uji, yaitu jika titik-titik tersebar bebas, maka heteroskedasitas dinyatakan tidak terjadi. Selanjutnya itu uji pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu ada uji T. Uji T ini merupakan uji yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pada variabel independen terhadap variabel dependen memiliki pengaruh secara parsial. Adapun beberapa syarat dari uji T diantaranya yaitu apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka secara parsial variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dan begitu sebaliknya. Lalu pada penelitian ini, T tabel yang didapat yaitu 1,976 dan hasil uji T penelitian ini menunjukkan bahwa nilai T hitung yang didapat pada variabel green perceived value yaitu 2,071 dan green brain image yaitu 5,060. Yang artinya kedua variabel dari penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y secara parsial. Yang kedua yaitu uji F atau uji simultan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen terhadap variabel dependen memiliki pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama. Uji F ini juga memiliki beberapa persyaratan, diantaranya yaitu jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka secara simultan variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y secara simultan. Pada penelitian ini, F tabel yang didapat yaitu 3,06 dan hasil uji F penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F hitung yang didapat yaitu 33,073, yang artinya kedua variabel X pada penelitian ini memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya uji koefisien determinasi. Uji ini merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana variabel bebas dapat menerangkan perubahan pada variabel terikat dalam suatu model penelitian. Nilai R kuadrat yang kecil, maka variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen kemampuannya juga semakin kecil dan begitu sebaliknya. Edges R square yang penelitian ini dapat yaitu bernilai 0,301 yang artinya yaitu sebesar 30,1% pengaruh green purchase behavior diberikan dari perceived green value dan green band image. Sementara 69,9% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Selanjutnya pada hasil uji regresi menunjukkan bahwa perceived green value berpengaruh positif terhadap green purchase behavior dengan koefisien 0,220, sedangkan green band image memiliki pengaruh positif yang lebih besar yaitu dengan koefisien 0,509. Hal ini menunjukkan bahwa green brand image merupakan variabel yang paling kuat mempengaruhi green purchase behavior. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruhnya green perceived value dan green brand image terhadap green purchase behavior, baik secara parsial maupun simultan, yang apabila dilihat dari uji koefisien determinasi, yaitu nilainya sebesar 30,1%. Dan selanjutnya terdapat beberapa saran setelah dilakukannya penelitian, di antaranya yang pertama yaitu perusahaan perlu meningkatkan promosi kepedulian lingkungan untuk meningkatkan citra merek mereka. Yang kedua yaitu perusahaan produk ramah lingkungan perlu meningkatkan kualitas produk melalui penggunaan bahan dan kemasan yang ramah lingkungan untuk mendorong minat beli konsumen. Dan untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain karena masih terdapat faktor lain yang berpengaruh di luar penelitian ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang tidak disengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.